Teman-teman, ini kita coba burner wood pellet ya. Wood pellet itu bahan bakunya adalah dari limbah kayu. Kemudian dengan proses pembuatan pelletnya ini kita cobakan di tungku burner wood pellet ya. Ini kita tuangkan dulu di sini. Ini semua ya Mas ya. Kita tuangkan. Oke gitu ya. Nanti baru kita nyalakan lagi. Ada asapnya lagi. Itu tinggal, nah sudah gitu tinggal kita colokkan. Oh 2000 per kilo. Terisi 1,5. Berarti sekitar 3000. Sejam 3000 nggak habis ya. Jadi memang satu, untuk wood pellet itu perlu pendekatan secara sosial ya. Ketika orang sudah dienakkan dengan nyala cetek begitu, mau ngopi tidak masalah, cepat gitu. Kalau ini kan butuh membutuh startup awal untuk untuk memulai nyalakan. Cuman efisiensinya sangat efektif sekali. Oke, nanti kita coba di kolom deskripsinya kasih hitung-hitungannya nanti, perbandingan antara tabung gas melon dengan konversi untuk wood pellet. Sudah mendidih airnya, kita hitung waktunya sekitar 5 menit. Ini untuk mendidihkan air 1 liter lebih ya. Ini dengan wood pellet yang kualitasnya kurang bagus, kemudian tungkunya yang kemudian harus pakai tungku yang lebih kecil sebenarnya, karena ini banyak air, api panas yang terbuang. Oke, begitu teman-teman. Jadi ini salah satu energi alternatif pengganti yang saat ini yang dari fosil, dari dengan energi yang tidak terbarukan. Hari ini kebetulan kami bisa main ke Ambarawa, ngopi Mas Bro. Ngopi dulu dengan Mas Yoyo, Mas Joko, panggilannya Mas Yoyo. Mas Yoyo ini ownernya untuk membuat mesin gitu. Mas gini aja Mas, hitung-hitungannya. Aku ingin diskusi soal hitung-hitungan. Nanti spesifikasi teknis mesinnya nanti bisa tak taruh di deskripsi ya. Dan harganya kontak dengan. Kan kalau kita bicara wood pellet ini kan terkait dengan bagaimana pemanfaatan UMKM. Saya kan ke UMKM aja. Nah, misalkan ada industri pembuatan makanan lah, untuk penggorengan lah. Kalau biasanya gunakan gas melon itu, katakanlah sehari itu kalau dinyalakan full katakanlah bisa berapa jam kan gitu, dibandingkan dengan pemanfaatan wood pellet yang kemudian pakai burner. Kira-kira hitungannya piye Mas? Kalau sejauh ini perbandingan antara gas dengan wood pellet itu di kisaran 60% pengiritannya. 60% ya? 60%. Kemudian untuk penggunaan yang umumnya gitu. Artinya kalau spesifik lagi yang butuh panas sampai melebihi kebutuhan gas, itu ada selisih sedikit. Jadi misalnya kita bandingkan lagi dengan pembakar solar. Itu benisik Mas. Jadi pembakar solar itu ada selisih sekitar 40%. Kalau solar ya? Iya. Gampangan yang ini Mas Bro. Misalnya satu melon itu, gas melon itu kan UMKM kecil ya. Iya. Nah itu kamera bisa full nyala. Kira-kira berapa jam? Kalau satu gas melon itu digeber Full. api paling besar. Itu bisa sekitar 50 menit habis. 50 menit habis. Kalau menggunakan wood pellet dengan sama-sama panas misalkan. Kalau sama-sama panasnya mungkin agak berat. Artinya dengan api yang sama. Gas itu misalnya kita habiskan 3 jam. Wood pellet mungkin hanya sekitar 3 kilo. 3 kilo kali 2000. Ya 6.000. Padahal itu kalau isi ulangnya 20.000.
Ya gampangannya gitu aja lah itu. Karena itu. Satu contoh UMKM Mas Palukman itu ya, itu kan sehari bisa 6 tabung gas. 6 tabung gas. Berarti ini kan cuma butuh efisiensi 60%-nya kan, hitung aja ketemunya. Dari ongkosnya dikalikan ke pembanding duitnya. Betul. Jadi itu juga nanti berkaitan dengan jenis dari wood pelletnya ya, kayak gini ya. Ada yang menggunakan kayu keras, ada yang menggunakan kayu lunak. Nah, itu kalau kayu keras dan kayu lunak, kelebihan dan kekurangannya pun ada. Jadi yang menggunakan kayu lunak lebih suka, misalnya mereka punya alasan bahwa lebih mudah menyala. Nah, kemudian tidak menimbulkan kerak di kompor. Di kompornya. Kayu lunak, tapi kekurangannya cepat habis. Sebenarnya kalau kayu keras itu lebih menguntungkan karena selisih dalam jangka panjangnya dengan harga yang sama, kita mendingan selisihnya itu untuk biaya membersihkan kompor. Jadi imbangannya gitu. Daripada kita selisih membeli wood pellet lebih banyak. Misalnya kayu keras itu kita habis 10 kilo, kayu lunak mungkin bisa habis 15 sampai 18. Ada selisih yang cukup signifikan. Jadi kalau memang keluhannya itu kompornya yang cepat berkerak, cepat rusak, berarti kompornya harus dibenahi. Harusnya dengan bahan yang lebih tebal. Jadi gini teman-teman, jadi wood pellet itu sebenarnya tidak hanya dimanfaatkan untuk energi terbarukan ya. Kalau kita mau kadar air berapa sih sebenarnya gitu. Nah ini masih juga buat satu wood pellet itu untuk lemek kandang kucing ya, kucing atau apa itu. Nah itu nanti dari kotoran atau kencingnya itu langsung terserap di wood pelletnya itu. Nah ini juga inovasi yang dikembangkan. Jadi pemanfaat wood pellet memang salah satunya keuntungannya adalah efisiensi. Efisiensi itu nanti berimbas pada biaya yang kemudian dipakai ditimbulkan. Cuman satu sisi memang perlu pendekatan yang lebih ke pemakai, karena kalau orang nyalain kompor pagi-pagi bangun tidur cetek gitu, nyalain nggak menana air langsung bisa ngopi. Ini kan perlu di bahasanya itu dadeni sik. Jadi harus ada pemantiknya biar bisa nyala. Nah itu, tapi ini emang bagaimana kita mau efisiensi, bagaimana mau kita menggunakan energi terbarukan, padahal di posisi saat ini sudah banyak regulasi yang kemudian pemanfaatan energi terbarukan. Itu teman-teman. Jadi ini kita Ambarawa jalan-jalan sambil ke tempatnya Mas Yoyo untuk melihat bagaimana proses pembuatan industri UMKM mesin wood pellet, kemudian burner dan sebagainya. Ya, untuk nanti info lebih lanjut, kontaknya beliau di BKA Mesin Ambarawa ini nanti ada di deskripsi. Itu ya untuk hari ini. Terima kasih Mas Yoyo. Jangan lupa teman-teman like, subscribe dan aktifkan loncengnya biar tetap mengikuti perjalanan kami. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Bro. Saya akan coba praktekkan besok di camper van saya yang saya kasih ini. Akan kasih burner wood pellet ini untuk kita ngecamp. Kita coba nanti ya.